Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Selamat pagi semua, Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Bersyukur ya karena kita semua boleh bertemu hari ini dengan keadaan yang sehat-sehat, baik-baik semua.
Dan saya secara pribadi berterima kasih untuk sahabat Rema yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan renungan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk anugerah dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur karena terlebih lagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dengan keadaan yang sehat dan luar biasa. Sejenak kami mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi pedoman bagi hidup kami. Ampuni salah dosa kami dan kami percaya bahwa kuat kuasa Tuhan selalu nyata bagi kehidupan kami. Minta hikmat Tuhan biarlah kami mengerti kebenaran-Mu dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, inilah doa kami sudah berdoa. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau belajar dari kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Tapi nanti kita hanya fokus pada beberapa poin saja Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita bersama-sama yang melihat dan menyimak, silakan boleh membuka kitab saudara dan bisa menyimaknya. Saya akan membacakan buat kita bersama. Dalam Markus 16 ayat 1 hingga ayatnya yang kesekian dengan judul perikop kebangkitan Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyahi Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka. Dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat yang mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara pembacaan kita. Di ayat yang selanjutnya bisa Bapak Ibu Saudara simak sendiri. Inti dari pembahasan dari bagian kitab Markus ini yang pasal ke-16, di mana bagian ini menjelaskan tentang peristiwa kebangkitan Kristus Yesus. Di dalam kehidupan kekristenan kita tahu bahwa Yesus mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita sebagai anak-anak Tuhan. Prinsip sederhana yang perlu kita pegang bahwa kebangkitan Kristus itu mendatangkan keselamatan pada setiap umat Kristen yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, judul yang saya berikan kepada kita pagi hari ini, Salvation After Death. Artinya bahwa keselamatan setelah kematian. Kita tahu bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu telah mampu menebus dosa-dosa kita dari kebinasaan, dosa, maut. Dan ini perolehan penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Prinsip-prinsip yang harus kita pegang dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan ialah meyakini bahwa saya dan saudara telah ditebus, dimenangkan oleh Kristus, oleh kematiannya di atas kayu salib bagi kita semua. Dan ini menjadi hal terpenting bagi kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa kitab Markus ini sendiri merupakan salah satu kitab Injil sinopsis. Dan kitab ini sendiri dituliskan oleh Markus atau yang sering disebut Yohanes. Dan dia bertujuan menekankan kepada setiap orang percaya
orang Kristen, dia menuliskan peristiwa-peristiwa penting di mana Petrus bersama dengan ke-11 murid lainnya bersama-sama dengan Kristus pada saat Yesus bersama-sama dengan mereka selama masa pelayanannya. Dan ini menjadi tolak ukur bagi setiap kita anak Tuhan bahwa keteladanan Kristus, kepemimpinan Kristus, apa yang dilakukan Kristus selama di dunia itu tidak sia-sia. Kita tahu kematiannya membawa keselamatan bagi setiap kita. Dan pada akhirnya setiap orang yang percaya, yang beriman kepada Kristus punya keuntungan yang sangat-sangat besar, yaitu beroleh keselamatan. Kalau kita baca di ayat yang ke-14 dan seterusnya, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Inti poinnya ada di ayat yang ke-16 dan ke-17. Bahwa kita setelah menerima keselamatan, kita juga dituntut bagaimana bisa menceritakan keselamatan itu. Makanya saya berikan judul Salvation After Death, keselamatan setelah kematian. Ini hal terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa Kristus mati untuk menebus kita. Dan kita percaya ketika Kristus mati, kita semua menerima keselamatan itu. Anugerah kasih karunia yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak semua orang terima. Dan itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Di saat seperti ini, saudaraku yang terkasih, kita diperhadapkan dengan situasi corona yang begitu sulit. Banyak orang goncang dengan berbagai situasi. Saya tahu memang saat-saat ini saat yang begitu berat. Tapi percayalah bahwa bersama Kristus kita mampu menang. Bersama Kristus kita mampu mengatasi segala situasi, permasalahan yang sulit. Karena kita tahu kuasa Yesus lebih dahsyat dari segala yang ada. Saudara tidak boleh meragukan itu. Itu prinsip dasarnya yang harus kita pegang sebagai orang percaya. Saya bangga punya Tuhan, dan saudara juga harusnya bangga punya Tuhan. Karena di dalam Dia kita menerima keselamatan. Saya menerima keselamatan, dan Anda juga menerima keselamatan di dalam Dia. Prinsip sederhana yang harus kita tahu bahwa Yesus satu-satunya juru selamat umat manusia. Itu poin terpenting bagi kita pada pagi hari ini. Prinsipnya sangat simpel, sederhana. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, intinya bahwa mari berpegang teguh di dalam Kristus, meyakini bahwa Yesus mati untuk menebus saya, dan saya sudah menerima kasih karunia itu. Saya sudah menerima keselamatan itu. Tidak ada jalan lain selain kematian Yesus di atas salib menebus dosa saya dan saudara. Dan ketika saudara percaya, saudara meyakini bahwa Yesus mati untuk saya dan saudara, saudara menerima anugerah keselamatan itu. Sekarang kita telah dibebaskan dari maut, dari belenggu dosa. Dan saudara dan saya harusnya bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, renungan pagi hari ini saya ingin supaya kita bisa merenungi betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, betapa besar kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Harusnya kita bisa melihat ini menjadi acuan. Kehidupan orang percaya, kehidupan anak-anak Tuhan harusnya bisa menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Kita dituntut bagaimana menceritakan karya keselamatan yang telah Yesus buat untuk kita. Buat orang yang belum mendengarkan, buat orang yang sama sekali belum mendengar tentang siapa itu Kristus, dengan tujuan supaya mereka juga beroleh keselamatan. Karena pada prinsipnya keselamatan hanya saudara dan saya dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sudah menerima anugerah itu. Salvation after death. Keselamatan setelah kematian. Sukacita yang luar biasa. Sukacita yang sangat dahsyat. Sukacita yang sangat besar yang kita terima. Karena Tuhan sudah mati untuk saya dan saudara. Tuhan telah mati menebus dosa saudara dan saya. Dan kita sudah dipulihkan, kita sudah dibebaskan dari belenggu maut dan dosa. Saat ini corona begitu sulit buat kita tidak punya pekerjaan, kita diperhambat dengan situasi keadaan yang ada. Semakin diperhimpit, jangan takut, sebab Tuhan ada.
Jangan ragu sebab Tuhan selalu menyertai. Percayalah bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa. Corona itu hal yang biasa. Positive thinking, bangun hal yang sederhana, bangun pikiran yang positif, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus lebih dahsyat, Tuhan Yesus lebih hebat, Tuhan Yesus menyertai saya dan saudara. Itu renungan saya pada pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Catat ini baik-baik. Salvation after death, keselamatan setelah kematian yang dilakukan oleh Kristus untuk saya dan saudara, untuk menebus dosa saya dan saudara di atas kayu salib. Kita telah menerima anugerah itu, kita juga harus menceritakannya bagi setiap orang, supaya mereka juga percaya, meyakini Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat bagi setiap kita, bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau percaya, yang mau menerima Kristus, dia akan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Tetap semangat, terus berjuang di dalam Tuhan, terus semangat, setia kepada Tuhan. Corona itu bukan masalah, yakin Tuhan lebih dahsyat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, mengucap syukur untuk anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh mendengar sedikit renungan singkat bahwa salvation after death, keselamatan setelah kematian. Engkau mati dan menebus dosa kami. Engkau mati untuk menyelamatkan kami. Dan kami bersyukur bahwa kematian memberikan kami keselamatan yang percaya kepadamu. Untuk anugerah-Mu kami sangat berterima kasih kepada Tuhan. Inilah doa kami, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami semua. Kasih karunia Tuhan selalu nyata bagi kami, memberi kami hikmat, takut akan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Haleluya, haleluya, kami sudah berdoa. Amin.